Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya, pada ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, doa selesai. Pada hari ini Bapak akan mengajarkan tentang hubungan internasional. Jadi sebelum itu, apakah sudah ada yang tahu apa itu hubungan internasional? Baiklah. Hubungan internasional itu adalah hubungan yang dilakukan, interaksi yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain dengan memiliki tujuan yang tertentu. Baiklah, di sini siapa ada yang tahu hubungan internasional apa saja yang pernah dilakukan oleh Indonesia? Baiklah. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang hubungan internasional ASEAN. Ada yang tahu apa kepanjangan dari ASEAN? Belum ada yang tahu ya. Baik. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN didirikan melalui pendekatan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi, organisasi ASEAN ini dideklarasi pada 8 Agustus 1967. Yang terdiri dari berbagai negara di Asia Tenggara. Siapa saja yang tahu ke-10 negara yang berinteraksi di dalam anggota ASEAN? Ada 10 negara. Yang pertama, yaitu ada Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Singapura, empat Thailand, 5 Brunei Darussalam, 6 Filipina, 7 Vietnam, 8 Laos, 9 ada Myanmar, dan terakhir 10 ada Kamboja. Ke-10 negara ini terdiri dalam satu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Darussalam, Vietnam, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Mereka melakukan hubungan interaksi dan membentuk sebuah organisasi
yang dihimpun dalam ASEAN. Apa ada yang tahu tujuan dari negara-negara ini membentuk organisasi yang disebut ASEAN? Menghapus kelas kita gimana ya? Negara yang Bapak tulis di bawah ini sudah dicatat semuanya? Itu dicatat dan diingat ya. Baiklah, Bapak sekarang akan menjelaskan tentang tujuan dari pembentukan ASEAN, organisasi ASEAN ini. Sebelum Bapak lanjut, sekarang Bapak ingin mencoba menanyakan kembali, siapa ada yang tahu yang masih ingat atau masih ingat tentang yang Bapak jelaskan tadi? Ada yang tahu kepanjangan dari ASEAN itu apa? Ya, coba Robi. ASEAN itu tadi apa, Robi? Kepanjangan dari ASEAN tadi? Association of Southeast Asian National. Oke. Baiklah, sekarang Bapak akan membuat tujuan didirikan ASEAN. Ada beberapa tujuan dalam pendirian ASEAN. Jadi di sini Bapak akan membuat tujuan yang penting yang terutama di pendirian ASEAN. Yaitu ada yang pertama, mempererat hubungan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerja sama. Betul-betul ya tulisan Bapak. Jadi di sini ada 3 poin dalam pembentukan organisasi ASEAN. Poin pertama adalah mempererat hubungan ekonomi. Mempererat hubungan ekonomi dalam artian apa, Pak? Dalam artian mempererat hubungan ekonomi yaitu saling membantu dan saling menjaga kestabilan dan keselarasan di dalam ekonomi di setiap negara. Jadi seperti ini.
seperti kita kan yang mengekspor kelapa sawit ke Malaysia. Setelah di Malaysia, kelapa sawit itu diolah kembali, terus diolah, dibuatlah suatu produk seperti minyak goreng, seperti itu kan. Dan setelah menjadi produk, Malaysia juga mendistribusikan produk tersebut. Jadi didistribusikan ke negara-negara lain seperti Indonesia, dikembalikan ke Indonesia, terus Vietnam tadi kan, Filipina, Myanmar. Nah, tapi Indonesia juga memiliki produk kita sendiri. Jadi kita juga berkemungkinan untuk mengekspor barang-barang kita. Jadi masih banyak lagi keuntungan-keuntungan dalam bidang ekonomi yang bisa didapatkan dari hubungan internasional ini. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Meningkatkan perdamaian dalam artian kita saling menjaga satu sama lain, baik itu Malaysia ataupun Singapura ataupun Brunei Darussalam, itu saling membantu, saling menjaga dalam bidang militer, baik itu dalam bidang kesehatan, sosial, ataupun yang lain. Di sini apa masih ada yang ingat tentang tragedi Nanggala 402? Ayo. Masih ingat nggak tentang tragedi Nanggala 402? Nanggala 402 itu mengalami kecelakaan dan tenggelam di lautan. Tapi karena ada hubungan ASEAN ini, ada hubungannya ASEAN ini, jadi kita mendapat bantuan dari negara-negara lain. Salah satu contoh negara yang membantu kita dalam penyelamatan, pengidentifikasian kapal selam kita itu sudah tenggelam atau belum, itu dari negara Singapura dan Malaysia. Dua negara ini yang paling cepat membantu kita. Kenapa? Karena hubungan Association of Southeast Asian National. Mereka tidak segan-segan untuk membantu, baik itu dalam bidang apapun. Jadi hubungan kita dengan negara-negara lain itu sebenarnya sangat baik, sangat menguntungkan. Yang ketiga ada meningkatkan hubungan kerjasama. Kembali lagi ke poin pertama. Kerjasama itu bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang militer, ataupun bisa di bidang produksi ataupun yang lain. Nah, sekarang Bapak ingin salah satu dari kalian memberikan contoh hubungan internasional yang dilakukan. Salah satu, ungkapkan apa yang ada di pikiran kalian. Ya, Mirna. Coba jelaskan. Iya, betul sekali. Jadi hubungan internasional ini sangat bermanfaat bagi kita, sangat menguntungkan bagi kita dari semua aspek, dari ekonomi, kesejahteraan, sosial maupun militer. Di sini ada yang cita-citanya mau keluar negeri nggak? Punya impian mau keluar negeri, jalan-jalan keluar negeri? Siapa? Angel. Mau kemana Angel? Ke Vietnam. Angel pergi ke Thailand aja Angel. Belajar Muay Thai. Tahu Muay Thai? Muay Thai itu bela diri yang terkenal di Thailand. Jadi dengan adanya hubungan internasional ini, kita juga bisa mengetahui kultur budaya, cara mereka berbicara, kesenian mereka, ataupun hal-hal unik yang lainnya. Kita bisa bertukar ide,
pandangan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan beberapa orang yang menjadi perwakilan dalam deklarasi 19 Agustus 67 yang terjadi di Bangkok. Ada 5 orang yang menjadi perwakilan asosiasi ini dalam pembentukannya, yaitu pertama dari Indonesia. Dari Indonesia yaitu Adam Malik, yang kedua dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Yang ketiga dari Thailand ada yang namanya Panat Koman. Keempat ada dari Filipina Narcisco Ramos. Yang kelima dari Singapura S. Raja Ratnam. Ini dari Indonesia. Ini dari Malaysia. Ini dari Thailand. Ini dari Filipina. Ini dari terakhir dari Singapura. Kelima orang ini adalah pencetus pertama pendirian ASEAN. Oke, perlu diingat, dicatat. Siapa tahu nanti masuk ujian kan? Kelima orang ini adalah pencetus pembentukan ASEAN ini. Jadi kelima orang ini mewakili negara mereka masing-masing untuk mendiskusikan hubungan internasional yang akan mereka lakukan, dan itu akan menggait negara-negara tetangganya seperti Laos, tadi kan, Vietnam, Myanmar. Tapi yang pertama kali dicetuskan melakukan rapat pertama kali mereka. Jadi sekarang Bapak ingin bertanya pada kalian, ada yang tahu interaksi apa yang pernah dilakukan Indonesia dengan Thailand? Ayo, ada yang tahu? Baiklah, di Thailand pada 1988 itu ada pemberontakan
dari masyarakat Thailand untuk menurunkan jabatan kekuasaan yang dipimpin oleh pemerintah saat ini. Jadi, untuk meredam aksi demo dari masyarakat Thailand ini, sudah saking banyaknya, Indonesia mengirimkan bantuan kepada Thailand. Bantuan berupa apa? Ada yang tahu? Ya, angkat tangan, Riko. Bantuan berupa apa? Berupa sembako? Bukan. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia yaitu bantuan dari TNI Angkatan Darat. Kami singkat TNI. Jadi Indonesia mengirimkan TNI Angkatan Darat ke Thailand. Tujuannya apa? Untuk membantu meredam demonstran yang ada di Thailand. Jadi setelah ada kejadian demonstran ini, Thailand mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas bantuan yang telah diberikan. Setelah beberapa tahun setelah kejadian itu, Thailand mengalami kekurangan tenaga militer, termasuk kekurangan tenaga ahli strategi, dan tenaga kemampuan khusus. Agar di Thailand tidak ada terjadinya lagi unjuk rasa yang besar atau demonstran yang besar, untuk meminimalisir tersebut, Thailand meminta bantuan kepada Indonesia agar diberikan pelatih atau coach untuk melatih orang-orang Thailand agar menjadi tenaga strategi, tenaga ahli strategi dan kemampuan khusus di bidang militer atau pengamanan nasional. Itulah hubungan internasional itu sangat bermanfaat bagi seluruh negara. Interaksi hubungan internasional itu sangat berpengaruh. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya itu sendirian. Terkadang kita harus membutuhkan bantuan dari negara lain. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendirian. Jika kita ingin makan ikan, tidak mungkin kita harus pergi ke laut dulu mencari ikan. Sekarang sudah ada tenaga nelayan. Jadi hubungan interaksi itu sangat berpengaruh. Sekarang coba kalian ungkapkan, menurut pendapat kalian, kalau di era sekarang itu hubungan interaksi internasional itu seperti apa? Ya, Angel? Ya, bisa dibilang hubungan internasional itu juga bisa melalui sosial media. Kita memiliki kenalan dari luar negeri, menjalin kerjasama, itu juga bisa dikategorikan dalam hubungan interaksi sosial internasional. Ya, sangat bagus. Saya jawab, terima kasih ya. Baiklah, untuk latihan mengenal lagi lebih dalam tentang ASEAN, Bapak minta kalian hapus kan? Ini semua sudah dicatat kan? Jangan sampai lupa ya. Apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian dengarkan, itu kalian catat. Nanti di rumah kalian pelajari kembali.
Untuk latihan di rumah, untuk PR, ini PR ya, kerjaan rumah kalian. Cuma satu aja PR, nggak banyak-banyak. Buatlah rangkuman tentang hubungan itu untuk tugas kalian di rumah ya. Buatlah rangkuman tentang hubungan internasional terutama ASEAN. Jadi di dalam rangkuman itu kalian buat negara ASEAN ini memiliki 10 anggota seperti itu kan. Nah, jadi hubungannya Indonesia antar Malaysia itu hubungannya seperti apa? Contohnya seperti misalkan Pak, Malaysia dengan Indonesia itu satu rumpun, sama-sama bahasa Melayu. Tulis Indonesia dan Malaysia sama-sama bahasa Melayu dan memiliki kesamaan budaya. Salah satu hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia adalah ekspor impor misalnya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak minta salah satu perwakilan dari kelas untuk menerangkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ayo. Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau atau Bapak yang tunjuk? Ya, coba Putri. Ya, bagus sekali. Kesimpulan kita pada hari ini adalah hubungan internasional itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara. Bukan hanya di bidang ekonomi, militer. Dalam kehidupan kita butuh hubungan interaksi. Jadi setiap manusia, setiap individu itu membutuhkan bantuan orang lain. Kita jangan arogan, kita jangan sombong, kita jangan merasa diri kita serba bisa. Di dalam pembelajaran Bapak hari ini, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.